Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Bang Kapus dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Ngopi 024, ngobrol bareng politisi. Biasa kalau ngopi, hadirnya di setiap Jumat, kali ini Selasa kita datang lebih cepat. Karena hari ini temanya menarik dan tentu orang yang dihadirkan pun eksklusif. Sudah bersama saya anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Bambang Patijaya. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang. Sehat, Pak? Sehat dong. Yeah. Tetap looknya, Pak. Yeah. Seperti dulu-dulu, tidak berubah. Kegantengannya tidak berubah, Pak. Asik. Lagunya masih sama. Aku masih seperti yang dulu. Oke. Pak Bambang, hari ini obrolan kita agak sedikit lebih menantang. Karena masih berhubungan dengan Kepmen 296/2023 tentang mineral kritis, dan satu diantaranya adalah timah. Ini sepertinya memang kupasan yang luar biasa, harus kita talking karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Tapi biar kita enak ngobrol hari ini, boleh kita minta gambarannya Pak Bambang dulu, seperti apa sebenarnya timah Bangka Belitung saat ini? Ya, kita berbicara masalah timah ini, kalau di Bangka Belitung ini kan menarik. Bahwa yang pertama disampaikan, timah ini adalah mineral yang spesifik itu ada di Bangka Belitung. Produksi Indonesia, timahnya mungkin 90-an%, di atas 90% itu adalah dari Bangka Belitung. Kurang daripada 10% itu ada di Kepri, Kundur terkhususnya. Dulu kita pernah membaca satu berita informasi bahwa di seputaran Kalimantan Barat, misalkan Ketapang, itu juga mengandung timah. Yang saya tahu sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu banyak juga orang ngurusin iup di sana. Tapi itu rata-rata kawasan yang dimaksud itu adalah hutan produksi. Nah, kita melihat bagaimana kontribusi pertimahan, ya kan, bagi perekonomian Bangka Belitung. Kita melihat pada data 2022 itu 89 ekspor provinsi Bangka Belitung itu adalah dari timah. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa timah ini adalah suatu mineral yang memang sangat memiliki pengaruh kepada perekonomian Bangka Belitung. Nah, itulah kira-kira pentingnya timah. Jantungnya kayaknya. Kira-kira seperti itu. Jantungnya kira-kira seperti itu. Bangka Belitung. Ya, jadi dan yang luar biasanya bahwa Indonesia adalah pengekspor timah nomor 1 di dunia. Seperti itu. Iya. Lalu kalau melihatnya sendiri, tambang ini sendiri kan kalau bisa dikatakan lebih dari 50% masyarakat Bangka Belitung ini ketergantungan terhadap komoditi yang satu ini sendiri. Nah, tapi terlihat di masyarakat masih selalu terdengar gonjang-ganjing sana sini dan bagaimana terutama terkait peraturan dan perundangan. Pak Bambang sendiri melihat polemik ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, timah ini kan sesuatu yang memang menarik. Persoalan regulasi ini memang sesuatu yang kadang-kadang seolah-olah sering berubah, ya. Tetapi tentu regulasi-regulasi yang dimaksud itu adalah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi. Terakhir Kepmen yang dimaksud itu misalkan mengkategorikan sekarang ini timah sebagai mineral kritis. Ini kan menarik nih. Tapi sebetulnya isu ketika timah dinyatakan sebagai mineral kritis, menurut saya masih oke lah, nggak ada masalah. Karena kenapa dia dikategorikan sebagai mineral kritis? Karena timah ini saat ini belum ditemukan cadangan baru. Sementara eksploitasinya, pertambangannya, penggunaannya ini masif. Nah, sehingga dikhawatirkan dalam kurun waktu tertentu dengan tingkat eksploitasi yang ada, ini akan habis. Jadi terkait dengan situasi yang ada ini, menurut saya ya memang jika timah misalkan kita kategorikan sebagai mineral kritis, ya sebetulnya ya seperti itu, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, memang situasinya juga memang seperti itu. Seperti itu. Tapi Pak Bambang ingat tidak ketika timah ini dulu, ya kan, tidak semasif sekarang, artinya masyarakat bisa dengan sporadis melakukan pertambangan, itu jauh lebih terkontrol sebenarnya, ya kan? Nah, kira-kira Pak Bambang di Komisi 7 DPR RI kan memang membidangi hal ini. Apa yang kemudian bisa Pak Bambang tawarkan sehingga saat ini, situasional yang saat ini, yang notabene disebut-sebut ini bom waktu nih, bisa jadi untuk masyarakat. Apa Pak Bambang?
eh, kalau dikatakan misalkan tadi di awal Pak Edi mengatakan dulu dan sekarang, dulu relatif lebih terkontrol. Sebenarnya ini kan sesuatu yang sulit juga ngukurnya. Yang jelas dulu itu timah mungkin lebih gampang didapat, sehingga ketersediaannya lebih banyak, sehingga alternatif bagaimana untuk mendapatkan timah, menambangkan timah lebih banyak pilihan. Sekarang ini kan sudah tereksploitasi begitu banyak lokasi-lokasi yang dulunya mengandung cadangan yang baik sekarang sudah habis, sehingga orang mencari lokasi baru. Nah lalu di dalam itu mulai terjadi konflik sosial. Yang ada itu yang sekarang ini adalah lokasi-lokasi yang dulu orang memang nggak mau kerja. Misalkan pada kawasan hutan lindung, misalkan pada kawasan-kawasan yang memang daerah yang dilarang selama ini oleh pemerintah, atau mungkin selama ini pada daerah-daerah yang dijaga oleh masyarakat. Hari ini itulah yang masih tersisa. Dan itu yang dihajar. Ya kan? Itu yang dihajar. Saya tadi habis dari kantor PLN, GM PLN, saya bercerita. Di Bangka Belitung ini nggak ada ilmu yang lebih kuat daripada ilmu timah. Kita lihat itu dulu kalau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau kita bilang daerah Mapur, itu daerah paling angker. Betul. Di Pulau Bangka ini. Serem orang. Di mana timah daerah-daerah yang angker itu, konon kabarnya banyak timahnya. Dan itulah yang sekarang dalam beberapa waktu terakhir ini yang dicari orang. Semakin angker, semakin orang nggak mau kerja katanya zaman dulu itu dicari. Semakin orang pengen kesana. Kalau katanya ada tanda kutip hal tertentu, ya sama mereka ya di mana yang bisa dinego digeser sama dia, nggak ada masalah. Jadi saat ini situasi sebenarnya kurang lebih karena persoalan ketersediaan lahan sudah mulai terbatas. 10 tahun yang lalu terbatas sekali orang melaksanakan penambangan di laut. Ponton isap itu belum ada istilah itu. Betul. Yang ada itu TE apung, ya kan. Dan dulu juga belum masif. Sekarang di mana-mana. Sekarang ini mungkin sekitar 70 sampai 80% suplai biji timah itu dari laut. Ya kan, tinggal 20 sampai 30% itu dari darat. Nah, darat ini pun yang tersisa ini hanya daerah-daerah yang mungkin cadangannya yang dulu dianggap tidak potensial, tidak ekonomis, sekarang dengan harga yang seperti ini menjadi ekonomis. Lalu kemudian mulai tanda kutip misalkan daerah-daerah yang terlarang. Maka sekarang ini kalau kita menemukan ada kasus misalkan pertambangan di kawasan hutan lindung, polisi mulai merazia ini, mulai merazia itu, ya kira-kira seperti itulah. Nah inilah yang menjadi tantangan kita. Situasi ini salah satu contoh kenapa dikatakan sebagai mineral kritis, gitu loh. Karena memang belum ditemukan cadangan baru. Lain hal misalkan ada satu tempat di Pulau Bangka atau di Pulau Belitung atau di pulau tertentu ditemukan cadangan timah baru misalnya. Nah itu menjadi alternatif berarti. Menjadi alternatif, sehingga kemudian cadangan timah Indonesia yang katanya sekitar 800.000 ton, ya, itu menjadi meningkat, sekarang menjadi 2 juta ton. Ya kan, dengan tingkat produksi Indonesia sekarang ini antara 60 sampai 60.000 ton sampai 80.000 ton per tahun, ya kan, ini yang terdata di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Nah tentu tingkat keberlangsungan pertambangan dengan teori yang ada akan meningkat, sehingga ketika cadangan meningkat tentu dia menjadi umurnya lebih panjang. Nah tapi dengan situasi yang sekarang, sementara pertambangan masif, ya kan, tingkat produksi Indonesia dengan RKAB yang dikeluarkan rata-rata per tahun 80.000 ton. Nah ini kan dalam 10 tahun lagi menurut teori harusnya timah ini sudah habis, gitu loh. Nah inilah yang mendasari kenapa timah itu dinyatakan sebagai mineral strategis kritis ya. Di samping beberapa mineral-mineral lainnya seperti itu. Iya. Dan memang kita melihat benar kata Pak Bambang tadi. Kita lihat sekarang benar-benar sangat masif. Mereka sporadis. Aturan dan sebagainya udah nggak peduli lagi, ya kan? Baru-baru ini kita lihat di wilayah Mentok, ya kan? Pak Bambang tahu sendiri dan saya lihat Pak Bambang juga sudah mengomentari itu di wilayah Tembelok, kalau tidak salah, itu udah mulai sangat sporadis sekali. Tapi benar, timah ini kan adalah komoditi yang sama sekali tidak bisa, belum ada pengganti yang layak untuk itu dan masih sangat ini. Nah, kira-kira Pak Bambang di komisi Pak Bambang DPR RI, apa yang akan
Bapak lakukan bersama tim? Atau ide-ide apa yang kemudian bisa mengatur tata kelola ini sendiri? Karena kalau kita terus-terusan seperti ini bisa mengancam Bangka Belitung. Ya, jadi begini. Kita ini kadang-kadang memang harus berterima kasih kepada yang namanya Tima ini. Tima ini di dalam 15 tahun terakhir, ini merupakan salah satu mineral yang paling berjasa dalam transformasi digital. Dia ada di semua perangkat elektronik kita, ya kan, baik itu handphone Pak Edi, di laptopnya Pak Edi, di televisi kita, betul. Kemudian di mikrofon ini pasti akan ada sedikit kandungan timah, seperti itu. Nah, jadi dengan situasi yang ada seperti ini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan optimasi daripada penggunaan timah itu. Jadi ketika berbicara timah ini tidak bisa hanya bicara masalah di sektor hulu, tetapi juga kita harus bicara di sektor hilirnya juga. Nah, sektor hilir ini adalah bagaimana pengembangan timah itu kepada pengembangan industrinya, ya kan? Inilah yang menjadi tantangan kita, gitu loh. Jadi timah dari Bangka Belitung, timah dari Indonesia sekarang ini baru sampai taraf ingot. Ingot ini merupakan hilirisasi tahap pertama. Jadi dia barang intermediate. Dia merupakan bahan baku untuk pengolahan berikutnya. Karena dia merupakan transformasi dari yang namanya biji timah, pasir timah menjadi balok. Baloknya kita Indonesia ini udah luar biasa loh, sudah 99,9%. 90 betul. Ya, ini udah luar biasa. Nah, jadi kalau di emas ini udah logam mulia nih. Emas itu 999 itu sudah logam mulia. Emas ini timah ini juga sebenarnya seperti itu. Dulu di tahun 60-an Amerika itu punya satu badan pengatur stok timah dunia, timah dia. Jadi yang di stok oleh Amerika pada saat itu adalah emas, timah dan beberapa mineral lainnya. Dan sekali lagi timah ini salah satunya. Kalau dulu itu kan timah ini ya kita tahu lah lebih fokus kepada persenjataan dan sebagainya. Hari ini timah ini adalah untuk barang elektronik. Segala sesuatu yang terkait dengan barang-barang elektronik itu ada timahnya, ya kan? Handphone dan sebagainya. Kita tahu lah betapa pesatnya perkembangan handphone pada saat ini. Nah, jadi kita harus melihat dan punya konsep bagaimana melaksanakan hilirisasi secara maksimal. Cuma sayang, terus terang inilah yang menjadi kendala-kendala kita. Kita boleh satu pihak berpikir tentang sesuatu yang visioner, tetapi tidak semuanya berpikir hal yang sama. Tidak semuanya mensupport itu, toh? Enggak. Contoh, Presiden selalu berbicara tentang hilirisasi. Itu bagus loh. Kita berbicara hilirisasi itu berarti kita berbicara tentang transformasi ekonomi. Kita di dalam 5 tahun terakhir yang kemarin, Indonesia mendapat situasi yang menguntungkan dengan naiknya harga-harga komoditas, ya kan. Nah, lalu Pak Jokowi pada periode kedua dia ingin transformasi ekonomi, bagaimana ekonomi tidak berbasis kepada ekspor komoditas tetapi pengolahan, kan begitu. Pertanyaannya, apakah ini bisa diterjemahkan oleh para pembantu, oleh para menteri? Semangatnya nggak sama, nggak seragam. Ada yang speednya kencang, ada yang kadang-kadang ego sektoral. Nah, saya sampaikan ya, salah satu bidang yang menghambat ekonomi kita pada saat ini justru orang yang dianggap sebagai kasirnya, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini adalah kementerian yang menurut saya agak bermasalah di Republik ini. Ini kementerian yang sangat ego sektoral. Saya sudah beberapa kesempatan sudah mengatakan, termasuk kepada Menteri Agus Gumiwang, kepada Raker, Pak Agus Gumiwang, tolong disampaikan kepada rapat ratas kabinet. Nggak bisa begini. Kalau barang-barang yang diproduksi oleh perindustrian pada tingkatan pertama, hilirisasinya, lalu dipajakin PPN 11% hanya untuk keuangan negara, biaya penerimanya tinggi, ini akan menyebabkan hambatan. Karena kenapa? Menyebabkan kos untuk semua hilirisasi di dalam negeri menjadi akan lebih mahal 11% dibanding luar negeri. Apalagi sekali lagi kita ini ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN sejak 2016. Ya. Konsekuensi masyarakat ekonomi ASEAN adalah dibukanya tentang investasi, hambatan tarif itu menjadi minimal, kemudian lapangan pekerjaan menjadi terbuka bagi negara-negara yang meratifikasi MEA, masyarakat ekonomi ASEAN.
Siapa saja anggota MEA sekarang? Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, ya kan? Mungkin juga Kamboja dan Laos, mereka sudah meratifikasi juga. Konsekuensinya apa? Ekspor ke negara-negara tersebut no tarif, hanya biaya logistik aja. Nah, ini menjadi hambatan. Sementara Sri Mulyani dipajakin semua. Timah, nikel, ferronikel, apa ya? Semuanya dipajakin itu. Semua barang-barang pada hilirisasi tahap pertama dalam bentuk ingot kena. Nah, ini rentetannya ke belakang, panjang, baik ke belakang maupun ke depan. Nah, sehingga ini yang harus kita sikapi. Ketika timah dinyatakan sebagai mineral kritis, sebetulnya kita harus lebih aware terhadap semua hal. Kritis ini kan dalam hal jumlah cadangan, ya kan? Nah, lalu ketika cadangannya kritis, lalu bagaimana pemanfaatannya? Kan harus strategis. Kita berpikir menanganinya, harus lebih taktis seperti itu. Sehingga kemudian pada bagian hilirnya, ya kan, secara hulunya ketika dinyatakan sebagai kritis, maka di bagian hilirnya dia harus lebih visioner lagi, how to manage, ya kan. Saya pada beberapa kesempatan saya juga mengkritik misalnya Menteri Investasi Bahlil, ya kan. Misalkan kita melebar sedikit ya kepada nikel dan sebagainya. Mereka menerima saja investasi nikel yang untuk teknologi rendah yang hanya produksi NPI 5% ke bawah atau mungkin ferronikel yang belasan persen saja, tanpa ada keharusan bagi smelter tersebut untuk melakukan hilirisasi lanjutan atau membawa teknologi yang lebih baru setelah pasca mereka teknologi yang pertama ini. Akibatnya apa? Semua nikel Indonesia keluar negeri, ya kan, dan tidak memberikan manfaat apapun kecuali hanya memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, tetapi tidak memberikan satu, misalkan terciptanya investasi industri di bidang pengembangan hilir daripada nikel. Timah juga sama. Saya memberikan apresiasi kepada beberapa smelter yang misalkan, ya udahlah kami bangun misalkan tin solder, ya udah kami bangun nanti apa begitu. Yang sebetulnya hilirisasi di bidang timah ini, itu bukan itu teknologi sederhana. Hilirisasi di bidang timah ini lebih daripada itu, ya kan. Untuk yang masih midstream itu misalkan baterai lithium itu belasan persen, ada sekian persen mengandung timah, ya kan. Lalu kemudian barang-barang elektronik itu hilirisasi daripada timah juga, gitu loh. Kemudian apa namanya, panel surya, iya, panel surya, semua itu menggunakan, ada semua. Jadi inilah yang menjadi kendala. Saya masih ingat dari data, saya belum dapat data tahun 2022. Tahun 2021 misalkan, ada 95 juta US, ya kan, impor Indonesia dari kawasan ASEAN, ya kan, yang mengandung timah. Inilah itulah, termasuklah di dalamnya adalah misalkan tin solder. Tin solder itu yang diimpor senilai 5 juta US dollar dari 95 juta US dollar itu. Itu ada sekitar kurang lebih 15 item barang-barang yang mengandung timah. Pertanyaannya, kok kita ngimpor? Apakah kita ada produksi dalam negeri? Ada, produksi dalam negeri mahal, bos. Lebih baik luar negeri, karena yang untuk kebutuhan tin solder sendiri, industri itu tidak perlu 999. Industri itu perlunya adalah 80%, 70%. Itu untuk solder, ya kan? Tapi panjangnya birokrasi yang kemudian Pak Bambang regulasi ceritakan ini sendiri. Regulasi yang panjang seperti ini tuh bisa kemudian membuat mimpi hilirisasi timah, ya itu cuma sekedar jalan di tempat dan kemudian terancam gagal. Maka saya bilang tadi, permasalahannya ketika berbicara hilirisasi, pembantu presiden ini tidak satu frekuensi. Ada yang sangat cepat, ada yang slow, ada yang ego sektoral. Dia hanya ingin memainkan notnya sendiri, tidak harmonis dengan yang lain. Salah satu yang menjadi titik permasalahan Kementerian Keuangan, gitu loh. Kementerian Keuangan ini semua dipajakin. Saya memberikan apresiasi lah. Misalkan tax ratio kita meningkat ke 2 digit sekarang ini. Artinya kan lebih banyak warga negara yang dipajakin sekarang, ya kan?
eh, penerimaan negara misalkan bisa untuk membiayai APBN kita yang sudah sekian ribu triliun, is oke, nggak ada masalah. Cuman jangan ego sektoral, tolong dilakukan harmonisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga visi yang besar tadi lebih dapat dicapai. Saya bilang kepada Menteri Perindustrian, Bapak bisa mati berdiri kalau begini, karena terlalu banyak harapan kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan hilirisasi, sementara dia hanya menjalankan saja. Pintu masuknya itu di Kementerian Investasi. Kementerian Investasi. Ya. Sementara yang menghambat regulasinya Kementerian Keuangan. Gimana untuk mendorong? Gitu loh. Karena artinya Pak Bambang sudah berbicara begitu keras, begitu lantang untuk kemudian memperjuangkan ini, tapi sepertinya single factor. Atau mungkin memang yang kiri, kanan, depan, belakang ini sama sekali udah nanti aja, ngapain. Kurang lebih begitu. Makanya berbicara tentang segala hal, kita ini harus holistik. Saya berusaha untuk berpikir secara holistik dan komprehensif, sehingga tidak parsial. Sehingga saya berusaha memahami dan mencari korelasi, bukan mencocokologi ya, mencocok-cocokkan enggak. Tapi memang alurnya seperti itu. Sehingga dengan berusaha memahami secara komprehensif, mudah-mudahan beberapa titik permasalahan, bottleneck-nya, itu kita bisa uraikan persoalannya gitu loh. Ini penyempitannya di mana sih gitu loh. Nah, ini sudah saya sampaikan di rapat kerja, baik secara personal, ya kan. Nah, problem kita ini ya regulasi tadi. Ada yang ternyata ego sektoral. Kita harus pecahkan permasalahan ini, kalau enggak ya ini akan jalan di tempat seperti itu terus. Enggak ada strategi khusus. Sehingga ini tidak kemudian hanya menjadi wacana. Cuma satu cara saja. Penguasa harus diganti. ini memang kita harus ganti presiden toh. Iya. Ganti presiden dan mudah-mudahan nanti dengan presiden yang baru kemudian Golkar ada di dalamnya, kita akan melakukan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia berkemajuan. Baik. Itu ujung-ujung yang paling ujung sebenarnya, itu yang ujung yang paling ujung. Karena hakikat daripada berpolitiknya adalah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Karena berarti Pak Bambang selama ini merasa apa yang sudah diperjuangkan masih akan sangat sulit sekali untuk diimplementasikan. Begini, di dalam perjuangan itu tentu akan ada hambatan. Kadang-kadang kita boleh merencanakan, tapi kadang-kadang ada juga orang yang ingin menghambat. Nah, kita harus mengatasi semua-semuanya, walaupun tidak semua ya. Saya bilang kadang-kadang ya kan gitu. Ya. Karena kenapa demikian? Karena tidak semua orang satu frekuensi. Karena satu frekuensi. Betul. Dulu. Ya kan, walaupun Anda berbicara sama-sama radio pun, kalau satunya gelombangnya FM, satunya gelombang AM, nggak kena itu barang. Nggak kena itu barang. Nggak bakalan nyambung. Karena frekuensinya nggak connect, hardware-nya pun berbeda. Iya. Nah, saya pikir kita harus cari frekuensi yang sama. Ya, nah makanya setelah kita coba dengan berbagai macam cara yang saya jalanin selama 4 tahun ini, nah sampailah pada kesimpulan tadi. Dan memang diperlukan satu frekuensi yang sama sehingga rencana-rencana besar untuk membuat Indonesia lebih maju ini lebih terarah dan dapat diakselerasikan. Itu semoga. Bang, kita kembali lagi ke timah mineral kritis. Ya kan? Ada beberapa kriteria yang kemudian menjadi dasar timah dimasukkan dalam komoditi yang kritis ini sendiri. Satu diantaranya adalah ketersediaan bahan baku dan timah yang memang belum ada pengganti yang layak untuk itu sendiri. Sementara kita tahu Bangka Belitung adalah penghasil SDA, sumber daya alamnya luar biasa untuk itu. Nah, situasinya sekarang banyak masyarakat kita yang melanggar hukum untuk barang ini, untuk hidup alasannya. Nah, di Komisi 7, apa solusi terbaik untuk mereka? Sehingga mereka sebenarnya bisa aman, nyaman, tapi juga ya bisa bekerja dengan aktivitas. Barang ini kan complicated nih, udah agak kusut nih barang, ya kan? Bukan agak kusut ini kayaknya, udah kusut sebenarnya. Timah ini salah satu mineral yang paling complicated. Dia sebetulnya value size uangnya, size ekonominya dibanding mineral lain mungkin bukan yang paling besar, tetapi seksi. Betul. Seksi. Yang jelas ya, sudah ada pemain timah dari Bangka Belitung punya armada pesawat terbang. Wow. Mineral lain belum ada ya. Sudah ada.
Ini satu cerita sukses. Ya. Satu cerita sukses. Yang jelas Timah ini dilaksanakan secara retail oleh masyarakat. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita sebenarnya. Problemnya tadi ya persoalan legalitas. Barang ini kan kusut. Di situ ada kepentingan BUMN yang saya sering mendengar keluhannya bahwa cadangannya terusik, cadangan diiupnya. Lalu kemudian apalagi ada juga masyarakat yang bekerja tetapi misalkan tidak punya legalitas. Tetapi kan yang namanya timah ini karena hanya spesifik yang ada di Bangka Belitung, jadi sebetulnya apapun yang dikerjakan oleh masyarakat itu balik-balik semuanya perputarannya di Bangka Belitung, kecuali misalkan timah itu diseludupkan. Tapi saya memantau bahwa sebetulnya kasus-kasus penyeludupan ini minim sekali sekarang ini. Ada tapi minim. kecil, minim. Dan saya pikir aparat penegak hukum pasti melakukan pemantauan terhadap itu. Nah, jadi Komisi 7 bagaimana sih menyikapinya? Dari 57 anggota Komisi 7, saya merasa yang mengerti timah kebetulan hanya saya. Ya kan, karena kebetulan saya satu-satunya yang berasal dari Bangka Belitung. Dan kemudian karena dia adalah spesifik Bangka Belitung, jadi saya menjadi salah satu anggaplah kalau di Komisi 7 itu yang ahlinya di bidang pertimaan. Saya juga tergabung di dalam yang namanya Panja Illegal Mining. Di dalam Panja Illegal Mining itu adalah bagaimana Komisi 7 ini berusaha berkontribusi di dalam mengatasi persoalan illegal mining terhadap semua mineral yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan mineral timah, saya sudah sampaikan ketika masa pandemi 2021. Mohon kepada kawan-kawan, kesampingkan dulu melihat di Bangka Belitung. Ekonomi lagi susah. Kita lagi pandemi. Saya justru mengatakan, ayo relaksasi saja. Yang penting masyarakat bisa kerja, kemudian ekonomi bisa jalan. Yang penting jangan ada keributan. Meski itu melanggar aturan. Nanti dulu. Saya bilang yang penting jangan ribut. Nah, silakan dicari dasar untuk legalitasnya. Jika itu memang ada di PT Timah, silakan PT Timah amankan asetnya, silakan perkuat pengawasannya. Kalau itu swasta, silakan juga. Nah, selebihnya yang penting jangan ribut. Kayaknya semua sepakat di tahun 2021, 2022 sepakat. Nah, tahun 2023 ini kan kita sudah kembali pulih nih ekonomi ini. Nah, saya pikir kalau jika misalkan ada upaya-upaya yang lebih daripada pemerintah dalam rangka menerjemahkan apa sih mineral kritis itu. Nah, menurut saya ya semua pihak harus menyesuaikan karena situasi sudah tidak sama. Nah, harapannya apa? Harapannya legalitasnya memang ada. Saya di 2022 itu saya baru kali berdiskusi dengan Pak Ridwan Jamaluddin, PJ Gubernur pada saat itu, dan juga sebagai Dirjen Minerba. Tolong dong, di saat pemerintah pada saat ini tidak bisa menerbitkan IUP baru nggak bisa. Sementara mungkin ada kawasan-kawasan yang dulu dianggap tidak ekonomis sekarang menjadi ekonomis, itu segera dikeluarkan saja WPR-nya, wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat. Kita ini kan sebenarnya baik di darat maupun laut udah nggak ada selat lagi sebenarnya. Kalau di darat itu semuanya diatur dalam RT/RW. Wilayah ini untuk pertambangan, wilayah untuk perkebunan, wilayah ini untuk pemukiman, wilayah ini untuk peruntukan itu di darat. Di lautnya wilayah RZWP3. Wilayah ini untuk tangkap ikan, untuk pertambangan, untuk pariwisata, untuk pertambangan laut. Kan semua diatur semua itu. Ya. Sebenarnya yang dilakukan itu harmonisasi, dan yang bisa melakukan itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang paling tahu tentang apa yang terjadi di daerah. Nah, saya pikir dalam waktu dekat ini kan ada rencana
Perda untuk RT RW katanya. Ya di Bangka Barat kemarin saya mendengar seperti itu. Saya belum tahu untuk di provinsi seperti apa. Nah, sehingga yang kita perlu lakukan tuh harmonisasi. Nah, bagaimana persoalan legalitas? Solusi yang paling cepat adalah wilayah pertambangan rakyat. Ya, wilayah pertambangan. Kalau pemerintah pusat tidak bisa menerbitkan IUP baru, terbitkan WPR. WPR itu ketika menteri, dalam hal ini di atas nama menteri, Dirjen menetapkan WPR, ya. Setelah itu untuk perizinan IPR-nya, izin pertambangan rakyatnya, dikembalikan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur, untuk dan atas nama menteri. Ya. Boleh menggunakan IPR gitu. Jadi, nah inilah yang harus kita dorong. Kita lihat Pak Ridwan kemarin di akhir periode beliau, WPR-nya sudah ada. Nah sekarang IPR-nya gimana? Gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah masyarakat bekerjanya kayak gimana, ya tetap harus punya seperti itu. Legalitas. Tetap harus punya legalitas. Harus. Segala bentuk pertambangan apapun, dalam skala apapun, harus ada legalitasnya. Tapi kemudian bisa tidak? Ini saya berpikiran agak sedikit konyol. Yang kemudian mungkin bisa. Kan saya pikir ini win-win solutionnya adalah, ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kan? Ya. Nah, bisa tidak kemudian para stakeholder, para pengambil kebijakan kemudian menentukan semuanya duduk bersama, ya udahlah untuk Bangka Belitung kita utamakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira, Pak Bambang. Ya, jadi kan gini, bisa aja sih, cuma kan kita harus melihat nggak bisa semuanya digeneralisasikan. Ada, saya tahu beberapa pelaku usaha dengan apa? Dukungan perizinan yang lengkap, yang bagus. Tapi bisa saja, mungkin saja ada yang hanya kertas saja. Kan perlakuannya jangan sama. Ya. Perlakuannya sama. Karena kalau untuk duduk seperti itu, berarti kita mengeneralisasikan persoalan. Nah, semua itu harus case by case. Jadi, kalau pada saat ini, pada akhirnya semua akan ada terjadi seleksi alam, secara alamiah. Kalau memang para pelaku usahanya, ya, karena yang namanya masyarakat ini pada akhirnya kan ada siapa yang nampung sih timahnya. Nah mereka ini kan harus legalitasnya harus bagus juga. Betul. Nah tidak hanya kertas saja, cadangannya seperti apa. Kan saya tahu ada beberapa pengusaha itu memang bagus, Yang lengkap ya. Lengkap, tidak hanya kertas. Itu fakta. Nah mereka ini yang harus kita dukung, gitu loh. Nah, bagi yang hanya kertas saja, nah ini kan proses seleksi alam juga. Pada akhirnya apakah mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan? Kita kan juga tidak bisa menjustifikasi, oh kamu nih gini-gini. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, apakah bisa seperti disampaikan tadi, case by case saja kalau menurut saya. Jangan tiba-tiba kita seperti pajak, kita lakukan pemutihan pajak. Nggak adil juga kan, seperti itu. Ya soalnya saya berpikirnya sederhana sekali kan. Saya pikir pengambil kebijakan tentunya bisa duduk bersama, kemudian menyelesaikan ini sama-sama dengan duduk bersama. Walaupun ya benar, kita tidak bisa mengeneralisasi itu semua. Karena persoalan mineral logam itu adalah kewenangan di pemerintah pusat. Pemerintah daerah ini sekarang ini hanya diberikan kewenangan untuk mengatur dan memberikan perizinan untuk non logam, untuk dan atas nama menteri, ya kan. Jadi gubernur itu akan mengeluarkan IUP pertambangan mineral non logam untuk dan atas nama menteri, gitu loh, menteri, diberikan ke daerah. Jadi terkait dengan timah ini, apakah gubernur dan para bupati itu bisa duduk ngajak semua rembuk? Hati-hati, karena belum tentu seide dengan pemerintah pusat juga. Nah, cuman kan maka saya bilang tadi, ketika berbicara dengan pemerintah pusat, setahu saya selama ini mereka akan bicara pada akhirnya, regulasinya gimana nih, ya kan? Ketika akan dilakukan diskresi, seperti yang terjadi ketika pandemi kemarin 2021-2022, ya. Ketika saya bilang relaksasi ini kan artinya agak longgar-longgar dikit, ya. Agak longgar dikit. Yang penting jangan ribut kan.
Apakah bisa terus-menerus seperti itu? Nggak tahu juga. Kan tergantung situasi. Kalau semuanya mengarah kepada bagaimana peningkatan kualitas lingkungan, kan nanti perusahaan-perusahaan diminta juga tentang proper lingkungan, ya kan? Nanti jangan sampai saya tidak mau mendengar misalkan, saya sangat marah ya. Saya selalu ingat seorang deputi dari Kemenko Marifest mengatakan, ya, Samsung atau iPhone tempoh hari itu tidak berinvestasi ke Indonesia karena timah dari Bangka Belitung ini tidak terjamin persoalan keramahan lingkungannya. Saya marah sekali. Kok jauh sekali buangnya ke Bangka Belitung urusan timah. Padahal yang namanya handphone itu kan timah itu hanya berapa gram itu. Ya. Kan gitu. Kalau Indonesia misalkan berdasarkan penilaian daripada pabrik handphone tersebut belum ramah investasi, jangan buang masalahnya ke timah. Kan gitu. Saya lupa tuh namanya. Saya tanya langsung ke siapa? Ke Ridwan Jamaluddin. Saya bilang jangan datang aja dia ke Bangka Belitung. Nggak, saya ribut. Pasti ribut orang-orang seperti itu. Mereka tidak mampu mendatangkan investasi lalu mencari kambing hitamnya kepada sektor pertimahan. Itu loh. Janganlah kita semuanya disudutkan seperti itu. Saya paling nggak suka ada pejabat yang seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya. Dan memang pemirsa Bangka Pos, kalau kita bicara timah yang kemudian masuk dalam komoditi mineral kritis, tentu masih banyak lagi PR-PR yang akan kita bahas lagi. Tapi jangan kemana-mana, kita istirahat. Namanya juga ngopi 024, ya berarti harus ada kopi. Kita ngopi dulu, nanti kita tanya lagi strategi apa untuk mengatur tata kelola pertambangan di Bangka Belitung. Tetap di Ngopi 024. Baik, terima kasih pemirsa Bangka Pos masih setia di Ngopi 024 bersama saya dan Pak Bambang Patijaya, BPJ. Kalau pelesetannya Bubble, pacak juara. Iya dong. Itu dia pembaca juara. Iya dong. Ya, oke. Pak Bambang, masih bicara soal mineral timah yang kritis. Ya, kritis masuk dalam kategori kritis. Tapi saya belum ke kemudian langsung ke tata kelola, tapi saya juga pengen mendengar pendapatnya Pak Bambang soal situasi yang saat ini terjadi. Ya. Yang penambangan yang sudah semakin masif, tidak hanya di darat tapi juga di laut. Kemudian penanganannya yang masih ya kadang ada yang dirazia, ada yang tidak, ada yang hal-hal seperti ini menurut Pak Bambang memang inilah buah dari sebuah regulasi yang dalam tanda kutip lemah atau seperti apa Pak Bambang? Ya, barang ini kan kita mendapat warisan situasi ini kan situasi yang panjang, ya kan? Buah dari reformasi. Yang paling penting menurut saya, apakah situasi ini masyarakat juga mendapatkan manfaatnya? Tentu kalau berbicara masalah manfaat akan ada pro dan kontra. Tetapi yang paling penting apakah situasi ini memberikan dampak bagi ekonomi? Ya kan? Kan kita melihat terukur nggak nih? Saya masih ingat misalkan ketika timah begitu ketat di 2018-2019, ketika hanya single eksportir, ini menyebabkan perekonomian drop. Perekonomian Bangka Belitung drop. Terendah nomor 2 se-Sumatera. Lalu ketika 2021, ketika dia dibuka dan semuanya bisa bekerja, dan pada saat itu Indonesia sedang kolaps gara-gara pandemi. Lalu pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung melejit, tertinggi nomor 2. Kita hanya selisih sedikit aja dibandingkan dengan Kepri. Jadi dari situasi ini kita melihat bahwa memang timah ini memiliki satu kontribusi kepada perekonomian, terlepas daripada pro dan kontranya, ya, pro dan kontranya. Situasinya seperti itu. Nah, kita harus dapat melihat di dalam situasi yang seperti ini gimana untuk perekonomian. Sektor hulu ini kan kredit. Kita tidak bisa langsung menjustifikasi misalkan menyalahkan sektor penegakan hukum yang lemah atau mungkin apa ya, menyudutkan salah satu pihak tertentu. Ya. Saya cuma mengatakan bahwa ini situasinya udah begini nih, kita dapat warisan nih. Nah, sekarang yang paling penting di dalam situasi yang seperti ini semuanya dapat manfaat nggak? Kan gitu. Nah, memang yang harus kita perhatikan nih salah satunya misalkan PT Timah. PT Timah ini kan banyak keluhan belakangan ini karena merasa iupnya menjadi berkurang cadangannya
karena misalkan ada yang mengambil haknya. Nah ini kan hal-hal yang harus juga kita atasi, harus kita pikirkan. Sementara di sisi lain perekonomian juga harus hidup. Nah jadi sektor hulu ini memang harus dilakukan penataan, sehingga pada akhirnya muncul rasa keadilan yang lebih merata. Lalu kira-kira tata kelolanya seperti apa, Pak Bambang? Yang mungkin bisa efisien, efektif, semuanya bisa dapat, semuanya kebermanfaatannya juga kerasa, tapi tentunya tidak melanggar aturan. Ya, tentu harus ada legalitas formal bagi pelaksanaan pertambangannya, gitu loh. Kemudian juga saya mengusulkan, misalkan di dalam mata rantai chain supply pertimbangan itu ada titik tertentu itu dikenakan PNBP. Misalkan pasir timah ini harus menjadi objek PNBP. Ketika dijadikan objek PNBP, maka di situ negara hadir untuk paling tidak mengatur dan mengambil. Karena di dalam tata kelola pertimahan, saya ini kebetulan lagi menyusun disertasi saya S3 saya. Yang harus goal yang kita capai itu 3. Pertama, di dalam tata niaga pertimahan yang baru, itu masyarakat dapat bekerja. Itu poin 1 dulu. Jangan gara-gara tata niaga ini masyarakat malah menjadi terkekang, dia harus dapat bekerja sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. 1. Yang kedua, aturan ditegakkan. Kan gitu, aturan ditegakkan dan negara mendapat manfaat lewat PNBP. Lalu yang ketiga adalah bagaimana lingkungan dapat tetap terjaga. Nah, jadi dalam 3 hal ini dibolak-balik jika dapat dicapai pada saat bersamaan, menurut saya semua masalah-masalah dan keluhan dan kekhawatiran itu dapat terpecahkan semuanya. Seperti itu. Kita ini kan harus realistis lah. Memang yang paling penting itu ketika di hulu pertambangan terjadi, jangan sampai dia terjadi persoalan-persoalan sosial. Ya kan? Misalkan tercipta lapangan pekerjaan tapi terjadi keributan karena gesekan dengan sektor usaha yang lain. Kan nggak ada guna juga. Gitu loh. Lalu ketika misalkan orang dapat kerja dan sebagainya, tapi negara kok nggak maksimal penerimaan PNBP-nya. Nah ini kan di saat dia kritis, semuanya harus maksimal. Masyarakat mendapat manfaat, negara mendapat pemasukan, ya kemudian dampak ekonominya menciptakan geliat-geliat ekonomi yang lainnya. Dia multiplier efek ekonomi. Terciptalah misalkan sektor industri yang lain seperti itu, yang terkait dengan timah menimah, kan seperti itu. Memang yakin hal itu bisa kemudian diimplementasikan secara bersamaan. Itu kan tujuan yang kita capai. Tentu hambatannya pasti akan ada. Nah, saya pikir kalau semua stakeholder satu pikiran, satu visi, mudah-mudahan bisa. Jadi yang harus kita tingkatkan dalam disertasi saya itu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi semua stakeholder. Ya tentu pentahelix itu harus kita optimalkan. Semuanya berpikirlah. Akademisi yang pintar-pintar ini tolong diberikan kajian-kajian, ya kan. Pemerintah juga bagaimana regulasi yang sebaiknya, bagaimana menjalankan pengawasan dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana pelaku usaha dapat diberikan iklim berusaha yang baik. Lalu bagaimana masyarakat pelibatannya, manfaatnya seperti apa. Nah kemudian juga bagaimana media, ya kan, juga mendapat ruang untuk menginformasikan segala dinamika yang ada, sehingga ini betul-betul dapat menjadi satu sinergitas yang baik, kayak gitu. Itu harapan untuk kita semua. Ya. Jadi karena goalsnya untuk kesejahteraan masyarakat bisa terimplementasi dengan baik. Ya betul. Baik. Terima kasih Pak Bambang untuk diskusinya panjang. Semoga bisa bermanfaat untuk anda semua. Pertambangan timah memang sekarang masuk dalam kritis. Jadi sebenarnya bahasa lokalnya itu kategori barang kita ini udah terbatas sebenarnya. Gitu kan kurang lebih. Tinggal dikit. Dan itu harus dikelola dengan baik, ya kan? Dikelola dengan baik sehingga jangan kemudian sporadis hanya untuk mementingkan golongan tersendiri. Yeah. Yang lain sebagainya. Itu dia Pak Bambang, kita pengen sebelum berakhir Pak Bambang closing statement seperti dulu biar teman-teman penambangan, masyarakat dan sebagainya ya aman-aman aja lah untuk pertambangan timah.
Ya, tentunya ketika timah dinyatakan sebagai mineral kritis, ini sebetulnya menjadi semacam apa ya? Penginformasian kepada kita bahwa kita juga harus berpikir lebih strategis, lebih taktis tentang bagaimana pengelolaan pertimbangan ini. Yang jelas dengan sumber daya yang belum ditemukan penambahannya dari segi cadangan dan sebagainya, tentu timah ini harus dapat dikelola dengan baik. Ya, pemerintah tentu dengan segala rencananya bagaimana berusaha memanfaatkan mineral timah ini untuk sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat. Dan masyarakat yang merupakan pelaku daripada pertambangan-pertimbangan tentu juga harus mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, tentu timah yang merupakan sumber daya alam yang kita miliki di Bangka Belitung ini dapat kita sama-sama nikmati sebagai berkah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa kita maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya menghimbau tentunya mari kita laksanakan kegiatan timah menimahnya, tambang menambangnya, atau mungkin pengelolaannya dengan baik dan dengan sebijaksana mungkin. Ini kan banyak hal, banyak aspek, banyak pihak, baik masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, ya kan, kemudian aparat hukum. Nah, semuanya lah mari kita bersama-sama menyadari persoalan ini, kemudian kita akan cari yang terbaik untuk masyarakat sehingga Indonesia betul-betul dapat memanfaatkan timah ini untuk kemakmuran, kesejahteraan. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Bambang untuk waktunya. Semoga apapun yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat Bangka Belitung. Dan sekali lagi, pesannya sebenarnya karena timah sudah sangat kritis, yuk sama-sama kita ya pintar-pintar ngatur kelola. Tapi kalau udah habis, kita repot semua. Itu dia, kita jumpa lagi di Ngopi 024 berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang lain lagi, yang lebih seru lagi, dan semoga bisa ketemu sama Pak Bambang lagi. Saya Bang Edi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.